Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi Bu. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, terutama di keadaan pandemi seperti ini. Sebelum kita memulai ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, Ibu ingin memberitahu tentang KD yang akan kita bahas. KD yang pertama yaitu 3.9 mengenai menganalisis unsur-unsur cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Lalu yang kedua, KD 4.9 yaitu mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan menempatkan unsur-unsur pembangun cerita. Nah, anak-anak di sini pasti tidak asing kan dengan kata cerpen atau cerita pendek. Pasti kalian di SD, SMP maupun SMA pernah membaca sedikitnya 3 judul cerpen yang berbeda. Dan dari itu di sini Ibu ingin bertanya kepada Nanda. Nanda, apakah tema cerpen yang pernah kamu baca? Nanda? Pernah Ibu? Tema apa, Nanda? Tema persahabatan. Persahabatan. Persahabatan itu memang banyak ya yang kita temukan di internet maupun di buku kumpulan cerita pendek. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur pembangun cerita pendek. Sebelumnya Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu. Cerpen itu merupakan kisahan pendek tidak lebih dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi pada suatu ketika. Nah, mengapa sih disebut cerita pendek? Kira-kira ada yang tahu? Tidak ada ya? Lebih dari 10.000 kata. Hal dan lurus, tokoh tidak mengalami perubahan nasi dapat selesai di. Lalu di sini ada unsur pembangun cerpen, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu memuat tema. Tema adalah makna yang terkandung dalam sebuah cerita atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Lalu yang kedua ada alur. Alur ini merupakan rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa. Di sini ada alur maju, ada alur mundur, dan alur campuran. Alur maju ini merupakan alur yang disajikan berurutan dari awal sampai akhir cerita. Lalu ada alur mundur atau regresif, yaitu proses cerita yang tidak beraturan. Biasanya pengarang itu menceritakan kisahnya mulai dari konflik, lalu penyelesaian. Kemudian pengarang akan menceritakan kembali latar belakang timbulnya konflik tersebut. Lalu ada alur campuran. Nah, alur campuran ini merupakan campuran dari alur maju dan alur mundur. Lalu ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa dalam teks. Tokoh itu ada tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tritagonis. Di sini Ibu ingin bertanya kepada Firda Umihani, kira-kira apa sih yang dimaksud tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis? Protagonis itu tokoh yang memiliki sikap baik, lalu antagonis itu jahat, dan tritagonis itu netral, Bu. Baik, Firda, terima kasih jawabannya. Benar sekali.
Tokoh protagonis itu merupakan tokoh yang baik, memiliki sifat baik. Misalnya rendah hati, suka menolong orang, lalu juga dia mempunyai sifat yang ramah. Lalu ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini biasanya memiliki sifat yang negatif. Di antaranya keras kepala, lalu dia itu juga biasanya sombong dan pemarah. Lalu ada tokoh tritagonis. Nah, tokoh tritagonis ini mempunyai penokohan atau watak yang netral. Selanjutnya ada latar. Latar ini meliputi latar waktu, tempat, dan suasana. Latar waktu itu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa, misalnya tanggal, tahun, bulan, atau misalkan pada menunjukkan sore hari, siang hari, atau pagi hari. Lalu latar tempat. Latar tempat ini menunjukkan lokasi terjadinya peristiwa. Ini menunjukkan keadaan sekitar. Misalnya pada kalimat Firda terlihat murung ketika Kuni bilang dia akan pindah sekolah. Nah, kita bisa menentukan kan kalau dari kalimat tersebut bahwa Firda ini merasa sedih akan berita kepindahan Kuni. Lalu yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan cara pengarang menempatkan diri melihat peristiwa dalam cerita. Misalnya sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu yang seperti apa, Dev? Devi? Sepertinya Devi terputus ya sinyalnya. Untuk itu Ibu ganti saja ke Kuni. Menurut Kuni, sudut pandang orang pertama itu yang seperti apa? Kuni? Sepertinya Kuni juga tidak bisa menjawab. Oke, ya udah Ibu saja ya. Jadi sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata aku atau saya dalam menceritakannya. Jadi, menggunakan kata aku atau saya cerpen. Lalu ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini biasanya menggunakan penyebutan nama. Lalu ada gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu cara pengarang menguraikan cerita dilihat dari penggunaan kata atau bahasa yang imajinatif. Lalu yang ketujuh ada pesan yang terkandung dalam cerita itu sendiri. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Lalu ada latar belakang pengarang meliputi pengalaman pribadi, penulis, riwayat hidup penulis, dan aliran sastra penulis. Lalu yang ketiga, nilai aman hidup. Ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai agama. Lalu ada jenis-jenis atau flash. Cerpen flash ini memuat jumlah kata sekitar 750 hingga 1000 kata. Sedangkan cerpen ideal memuat jumlah kata antara 3000 hingga 4000 kata. Lalu ada cerpen panjang, itu jenis cerita terpanjang yang ini memuat sampai 10.000 kata. Baiklah, Ibu langsung saja akan memberikan contoh soal, lalu kita akan membahas bersama-bersama. Di sini ada cerpen Arin dan Mimpinya. Untuk Nanda, tolong bacakan cerpen tersebut. Baik, Bu. Arin dan Mimpinya. Arin berasal dari keluarga yang cukup harmonis yang terdiri dari ayah ibu dan dengan 2 anak perempuan mereka, yaitu Arin dan Raffi ya.
Karena keterbatasan dana, sejak SMP Arin sudah bersekolah jauh dari orang tuanya. Dia tinggal bersama saudara di keluarga ibunya. Seringkali ia merasa ingin bersekolah bersama keluarga, ibu, ayah, dan satu adiknya. Tapi sayangnya ia sudah terlanjur meminta kepada orang tuanya untuk tinggal dan bersekolah dengan bibinya yang tinggal sangat jauh dari tempatnya berada. 3 tahun sudah berlalu. Arin meminta kepada orang tuanya supaya setelah lulus SMP ia melanjutkan ke sekolah negeri dekat dengan orang tuanya. Permintaan itu dikabulkan oleh ibunya, tetapi ayahnya sedikit keberatan. Kenapa kamu pindah, Rin? Apakah ada masalah di sekolahmu sehingga kamu ingin pindah? Tanya ayahnya. Tidak ya, Arin ingin pindah sekolah karena Arin ingin mencari pengalaman lebih banyak lagi di sekolah lain, jawab Arin. Lalu bagaimana dengan bibimu? Apakah dia setuju dengan keputusanmu itu? Tanya ayahnya. Dengan berat hati, Arin menjawab, aku belum bicara kepada bibi, tetapi pasti aku akan mengatakan padanya segera. Arin sebenarnya tahu jika orang tuanya merasa keberatan bukan karena dia harus tinggal bersama bibinya, namun karena mereka tidak mampu untuk mensekolahkan Arin di sana. Arin pun bimbang dan ragu. Di satu sisi dia ingin kumpul lagi bersama orang tuanya. Di sisi lain dia tahu ayahnya tak punya uang untuk menyekolahkannya. Hari demi hari berlalu. Arin semakin rindu kepada keluarga kecilnya. Tak jarang dia selalu menangis hingga larut malam. Bibi Arin pun menyadari apa yang Arin rasakan saat ini. Kamu kenapa, nak? Tanya bibinya. Aku baik-baik saja kok, Bude. Aku hanya sedang kelelahan, jawab Arin. Sebenarnya bibinya pun sudah mengetahui apa yang sedang Arin rasakan, tetapi dia tak mau menambah beban Arin saat ini. Nah, bibi akan selalu mendoakanmu. Bibi juga akan selalu mendukung apa yang ingin kau lakukan. Berusahalah dengan giat untuk mendapatkan keinginanmu. Nasihat bibinya. Setelah mendapatkan nasihat itu, Arin menjadi semangat. Meskipun Arin belum membicarakan masalah kepada bibinya, dia tahu bahwa bibinya akan selalu mendukungnya. Beberapa hari setelah itu, Arin mendapat kabar bahwa sekolah SMA N1 Bumi Putra di dekat rumah orang tuanya mengadakan lomba pidato dan pemenangnya akan diterima bersekolah di sana dan mendapatkan beasiswa. Arin pun mengikuti lomba pidato itu dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Dia pun memberitahukan kabar gembira itu kepada orang tua dan bibinya. Pada awalnya mereka belum menyetujuinya, namun setelah mendapatkan penjelasan dari Arin, akhirnya permintaannya diperbolehkan oleh orang tua dan bibinya. Tapi sayang pihak sekolah sempat menahan Arin karena prestasi-prestasi dari dirinya. Sekolah tidak mengizinkan Arin pindah ke SMA lain karena ia membawa prestasi cemerlang. Tetapi setelah mendesak kepala pimpinannya, akhirnya Arin diperbolehkan pindah. Ia sangat senang sekali. Ia juga sedih ketika ia berpamitan dengan teman-temannya yang sayang padanya. Arin berpesan kepada teman-temannya untuk selalu semangat dan giat dalam belajar, dan juga tidak melupakannya. Ketika masuk tahun ajaran baru, Arin pun bisa kembali berkumpul bersama orang tuanya. Ia berkumpul bersama ayah, ibu, dan adiknya. Rasa rindu yang sangat mendalam dapat berkumpul bersama keluarga walaupun makan dengan lauk sambal akan terasa lebih nikmat bila berkumpul bersama. Sudah, Ibu. Baik, Trisagita, terima kasih sudah berkenan membacakan cerpen ini. Selanjutnya kita akan membahas bersama apa tema cerpen ini. Kira-kira cerpen ini bertema apa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Dipersilahkan. Saya Ibu. Ya, baik, silahkan. Temanya kebersamaan keluarga, Ibu. Baik, juga ada latar.
untuk menjawab kembali. Kira-kira latar waktu, tempat, dan suasananya ini seperti apa? Ada latar tempat, yaitu rumah bibinya, sekolah Arin, sama rumah Arin. Latar suasananya sedih, bahagia, dan haru. Lalu latar waktunya ada malam dan pagi hari. Lalu yang ketiga ada alur. Kira-kira alur dalam cerita ini seperti apa atau Alurnya seperti yang maju. Ibu jelaskan tadi? Ya, silahkan Risa Gita. Alurnya maju. Baik, terima kasih. Iya, betul sekali. Dalam cerita ini, alur yang terdapat dalam cerita yaitu alur maju. Karena cerita ini membahas dari awal sampai akhir cerita. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Ibu minta Deviatul untuk menjawab siapa sajakah tokoh dan penokohannya apa saja. Baik, Deviatul, Bu. silahkan. Ya, jadi tokoh di sini yaitu Arin, Bibi, dan Ayah. Arin tuh sebagai tokoh protagonis, Bibi dan Ayah sebagai tokoh tritagonis. Dan penokohannya Arin penyayang, pintar, berkemauan tinggi. Sedangkan Bibi penyayang dan baik. Nah, untuk penokohan Ayah pesimis dan baik, Bu. Baik, terima kasih Deviatul. Lalu selanjutnya ada sudut pandang. Ibu minta Kuni untuk menjawab. Kira-kira sudut pandang ini menggunakan sudut pandang yang mana? Kuni, silahkan. Iya, sudut pandang orang ketiga. Baik, terima kasih. Benar sekali. Di sini penulis atau pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu menceritakan tokoh utamanya yaitu si Arin. Lalu ada gaya bahasa. Gaya bahasa di sini pengarang menyampaikan ceritanya dengan bahasa praktis, mudah dimengerti, tanpa kiasan, sehingga pembaca dapat lebih memahami apa yang dimaksudkan dalam ceritanya. Jadi konfliknya pun tidak tinggi ya, tidak berat. Lalu yang terakhir ada amanat. Ibu minta untuk Firda Umihani untuk menjawab amanat apakah yang tersampaikan dalam cerita ini. Silakan Firda. Iya, amanatnya yaitu jangan menyerah pada keadaan karena setiap masalah pasti selalu memiliki jalan keluar. Begitu Bu amanatnya. Baik, terima kasih Firda. Jadi penulis di sini tidak menggunakan amanat yang tersurat, melainkan tersirat dari pembaca sendiri yang akan menyimpulkannya. Lalu ada unsur ekstrinsik. Kita langsung saja ya. Yang pertama ada nilai-nilai dalam cerita. Yang pertama ada nilai moral. Saat tokoh Bibi mendukung apa yang akan dilakukan oleh Arin. Ini merupakan nilai moral. Yang kedua ada nilai perjuangan. Nah, di sini itu nilai perjuangannya saat Arin tidak putus asa akan mimpi dan nasibnya. Lalu ada latar belakang penulis. Dapat dijumpai beberapa fenomena di masyarakat. Alasannya ialah penulis ingin menginspirasi masyarakat, khususnya orang yang mempunyai permasalahan yang sama. Untuk itu, kita harus tetap berjuang karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apa semuanya paham mengenai materi yang telah disampaikan? Paham, Ibu.
Baiklah, untuk itu Ibu akan menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu cerita pendek merupakan sebuah cerita yang kurang dari 10.000 kata dengan tokoh yang diutamakan dengan alur yang tersedia juga. Lalu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik itu menyangkut nilai, latar belakang penulis, dan latar belakang masyarakat. Untuk minggu depan, Ibu ingin kalian membaca buku kumpulan cerita pendek atau melalui e-book juga bisa. Nanti kalian tentukan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Cukup sampai sini. Bila tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang jelasnya pengertian materi. Untuk itu, Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.